Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal nyelami satu bab penting banget dari Peter Drucker. Maestro manajemen itu ya? Betul. Bab 18 dari The Essential Drucker. Judulnya Functioning Communications. Komunikasi yang berfungsi. Menarik. Nah, misi kita nih bisa dibilang cukup penantang ya. Kita mau bedah bareng, kenapa sih komunikasi, apalagi di tempat kerjaan itu kok seringnya macet? Atau malah gagal total gitu ya? Iya, padahal kan rasanya semua udah usaha gitu. Dan yang paling penting, kita mau gali apa sih rahasianya menurut Drucker biar komunikasi itu beneran jalan, beneran hidup. Oke. Anda pasti pernah kan ngerasa, aduh gemes banget, ide bagus tapi kok nggak nyampe. Atau instruksi penting malah jadi salah paham. Sering itu sih. Nah, perspektif Drucker ini, wah, bisa jadi bakal membalik cara pandang Anda selama ini loh. Oke deh, mari kita bongkar bareng pemikiran Drucker ini. Persis. Pemikiran Drucker ini kelihatannya emang simpel ya, di permukaan, tapi dampaknya itu dalam banget. Dan seringnya malah kebalikan dari cara kita biasa mikir soal komunikasi. Oh ya, gimana tuh? Intinya gini, komunikasi itu bukan soal si pengirim berhasil ngomong atau ngirim pesan. Bukan itu. Terus? Komunikasi itu baru beneran kejadian kalau dan cuma kalau si penerima berhasil nerima, paham, dan ngolah pesan itu di kepalanya dia. Nah, sumber utama gagalnya komunikasi, kata Drucker, ya karena asumsi kita yang keliru. Kita ngira tanggung jawab utama itu ada di pengirim. Oh, jadi kita sibuk nyusun kalimat bagus, presentasi keren gitu ya? Betul. Tapi lupa kalau penentunya itu ya si penerima. Wah, ini langsung nusuk ya rasanya. Jadi semua effort kita nulis email yang paling jelas, pidato paling wah, itu belum tentu bikin komunikasi berhasil. Belum tentu. Ini kayak mindahin fokus lampu sorot ya, dari yang ngomong ke yang dengerin sepenuhnya. Tepat sekali. Ini pergeseran fundamental banget. Drucker maksa kita buat nanya, si penerima ini siap nggak nerimanya? Apa sih yang lagi ada di pikiran mereka? Pengalaman mereka gimana, ekspektasinya apa gitu ya. Nah, itu dia. Tanpa mikirin dunianya si penerima, pesan kita mau secanggih apapun, ya bisa jadi cuma angin lalu aja. Atau lebih parah, disalahartikan. Betul. Kalau gitu coba kita ambil contoh klasik deh, komunikasi ke bawah. Dari manajemen ke karyawan. Kenapa sih model ini yang paling sering kita lihat kok sering nggak efektif? Padahal udah effort banget kan, kayak rapat gede, buletin, email panjang lebar. Nah, Drucker ngebahas ini tajam banget. Komunikasi ke bawah itu seringnya gagal karena berangkatnya dari sudut pandang apa yang mau saya sampaikan. Maksudnya dari si pengirim ya? Iya, manajer ngerasa udah jelas banget ngejelasin strategi baru, target baru, aturan baru. Tapi sering lupa, buat karyawan di bawah, pesan itu diterima dalam konteks mereka sendiri. Realitas mereka mungkin beda ya? Beda banget. Mungkin lagi pusing sama beban kerja, atau ingat pengalaman sama kebijakan lama, atau malah dengar gosip di kantin. Hahaha, bisa jadi. Asumsi bahwa, karena saya udah bilang, pasti mereka paham, nah itu jebakan utamanya. Drucker negasin lagi, yang aktif komunikasi itu ya penerima. Dia yang kasih makna. Kalau dia nggak bisa atau nggak mau nangkep, ya bukan komunikasi namanya. Cuma noise. Berarti strategi yang kayak banjirin aja informasi, pasti ada yang nyangkut, itu malah bahaya ya? Apalagi zaman sekarang, info udah kayak banjir bandang. Justru itu, Drucker kayak udah ngeramal zaman sekarang ini ya, informasi banyak tuh nggak otomatis bikin komunikasi jadi bagus. Malah sebaliknya. Malah sebaliknya, banjir informasi malah nuntut kemampuan komunikasi yang jauh lebih tinggi. Buat apa? Buat nyaring, buat mahamin, buat ngasih makna. Oke. Kalau nggak ada pemahaman dasar atau konteks bareng, ya rentetan data, email, notif Slack itu ya cuma jadi noise aja. Kebisingan yang bikin pecah fokus, malah ngehambat pemahaman. Informasi baru jadi pengetahuan kalau ada komunikasi efektif yang ngebantu memahaminya gitu ya? Betul. Oke. Kalau informasi aja nggak cukup, terus kuncinya ada di penerima, lalu apa dong yang nentuin si penerima ini nangkep pesannya gimana? Nah, di sini kita masuk ke intinya Drucker soal persepsi kan? Benar sekali. Ini jantungnya pemikiran Drucker soal komunikasi. Komunikasi itu sepenuhnya tergantung sama persepsi si penerima. Bukan niat baik pengirim, bukan bagusnya kata-kata. Bukan itu. Persepsi ini kayak lensa unik gitu tiap orang punya. Dibentuk dari akumulasi pengalaman hidupnya, pendidikannya,
budayanya, ekspektasinya, bahkan moodnya saat itu. Wah, kompleks ya. Dan yang menarik di sini adalah, lensa persepsi ini kerjanya otomatis, sering kita nggak sadar. Kayak kacamata warna yang udah nempel permanen gitu ya. Kita cenderung lihat apa yang mau kita lihat atau yang cocok sama program di kepala kita. Bisa dibilang gitu. Terus, kalau ada info baru yang nggak cocok sama kacamata itu, refleksnya ya nolak, atau diabaikan, atau malah dipelintir biar pas. Iya, bisa jadi gitu. Misalnya nih, pengumuman bonus. Tim sales yang lagi optimis mungkin langsung, wah peluang gede. Tapi tim produksi yang lagi stres mungkin malah curiga. Ini ada apa nih? Padahal pengumumannya sama plek. Contoh yang bagus banget itu. Itu nunjukin betapa kuatnya filter persepsi kan. Nah, implikasi praktisnya buat Anda semua nih. Gede banget loh dalam interaksi sehari-hari. Gimana tuh? Sebelum nyampein sesuatu yang penting, ya kan, presentasi ke klien, kasih feedback ke tim, atau bahkan ngobrol sama pasangan, coba deh berhenti bentar. Tanya ke diri sendiri, kira-kira kacamata apa ya yang lagi dipakai orang ini? Apa pengalamannya soal topik ini? Ekspektasinya apa? Nah, itu dia. Terus, kondisi mental sama emosinya lagi memungkinkan nggak buat dengerin apa yang mau saya sampaikan? Ini memunculkan pertanyaan penting. Gimana caranya kita bisa paham kacamata orang lain? Kan nggak gampang ya? Iya, nggak gampang emang. Apalagi kalau pesan kita itu sesuatu yang benar-benar baru, atau radikal, atau malah kebalikan dari yang mereka yakini atau harapkan. Betul. Misalnya, restrukturisasi gede-gedean, atau ubah model bisnis. Gimana cara nembus filter persepsi yang udah tebel gitu? Nah, Drucker nyaranin kalau kasusnya gitu, informasi biasa aja nggak cukup. Perlu semacam sinyal kuat atau bahkan kejutan. Kejutan? Iya, sesuatu yang bisa bikin kaget dikit, yang bisa bikin si penerima tuh sadar, terus sejenak lepasin kacamata lamanya. Harus ada momen, loh tunggu bentar, ini kok beda ya? Nggak kayak yang saya kira. Oke. Biar dia terbangun dulu gitu ya? Bisa dibilang gitu, tanpa pembuka ini, pesan baru yang rumit atau menantang itu kemungkinan besar ya bakal diproses pakai logika lama, ujung-ujungnya salah paham lagi. Pantesan komunikasi perubahan, change management, itu susah ya. Nggak bisa cuma modal memo atau email pengumuman doang. Nggak bisa. Perlu dialog, perlu usaha bangun kesadaran bareng soal kenapa sih perlu berubah. Jadi, nggak cukup pesan kita jelas, tapi juga mikirin cara biar pesannya bisa diterima sama sistem persepsi penerima. Wah, ini lebih rumit dari sekedar transfer info ya. Drucker emang bawa kita ke level yang lebih dalam lagi. Dia bilang komunikasi yang paling murni, paling efektif itu seringkali udah bukan cuma soal tukeran kata atau data logis aja. Terus soal apa dong? Komunikasi sejati itu menurut dia butuh fondasi. Fondasinya apa? Pengalaman bersama. Shared experience. Pengalaman bersama, contohnya. Iya, ikatan kuat di tim, rasa saling percaya antar rekan kerja, pemahaman klik antar departemen. Itu semua seringnya nggak lahir dari rapat formal atau baca buku manual, kan? Ya juga sih. Lebih ke karena pernah ngerjain proyek bareng, susah senang bareng gitu ya. Nah, persis. Mengatasi kesulitan bareng, ngerayain sukses kecil bareng, atau bahkan sesimpel makan siang bareng rutin. Kata Drucker, provokatif nih, komunikasi paling sempurna itu bisa jadi malah tanpa kata sama sekali. Wow, Tapi lewat pemahaman yang lahir dari pengalaman bersama itu. ini menarik banget. Berarti model komunikasi standar yang kita tahu, pengirim, pesan, penerima, itu sebenarnya kurang pas ya, karena ngabaikan elemen pengalaman bersama ini. Bisa dibilang. Kayak nganggap kita bisa ngomong efektif ke orang asing di jalan sama gampangnya kayak ke teman setim yang udah kerja bareng bertahun-tahun. Kan beda banget rasanya. Drucker secara eksplisit bilang komunikasi itu cuma bisa benar-benar jalan dari satu anggota kita ke anggota kita yang lain. Harus ada rasa kita dulu ya. Harus. Semacam landasan bareng lah. Entah itu pemahaman, nilai, tujuan, atau ya itu tadi, pengalaman. Itu yang bikin pesan jadi nyambung dan bermakna buat dua belah pihak. Kalau nggak ada fondasi kita ini, Ya komunikasinya jadi kayak transaksi info aja. Dingin, dangkal, dan gampang banget kena distorsi sama beda persepsi tadi. oke, ini mulai masuk akal kenapa komunikasi di tim yang solid rasanya lebih gampang, lebih klik. Tapi pertanyaan praktisnya nih, gimana cara kita bangun rasa kita atau pengalaman bersama ini secara sengaja, secara sistematis gitu? Di organisasi yang gede dan ruwet, kan nggak bisa nunggu krisis dateng terus buat nyatuin orang. Iya bener juga. Nah, disinilah jadi sangat menarik.
Karena Drucker nawarin satu mekanisme yang mungkin nggak kepikiran langsung sebagai alat komunikasi. Apa itu? Manajemen berdasarkan tujuan atau Management by Objectives, MBO. Ah, MBO. Kok bisa sih teknik manajemen malah jadi kunci komunikasi? Gimana ceritanya? Ini salah satu insight Drucker yang paling keren menurut saya. MBO, kalau dilihat dari kacamata komunikasi ini ya, bukan cuma alat ukur kinerja. Bukan cuma soal target ya? Bukan cuma itu. MBO, sistem di mana atasan sama bawahan bareng-bareng nentuin, sepakat dan ngelacak tujuan spesifik dalam periode tertentu, itu fungsinya sebagai fasilitator. Bahkan bisa dibilang prasyarat buat komunikasi yang beneran jalan. Kenapa bisa gitu? Karena prosesnya. Proses MBO itu sendiri maksa terjadinya dialog yang dalam dan terstruktur. Jadi bukan hasil akhirnya ya, bukan angka targetnya, tapi justru proses diskusinya itu. Tepat sekali. Kuncinya di dialog pas proses MBO. Coba bayangin, pas atasan sama bawahan duduk bareng, ngebahas kontribusi unik apa nih yang bisa kamu kasih buat tujuan tim. Target spesifikmu apa buat ke depan? Butuh apa aja? Tantangannya apa? Saya sebagai atasan bisa bantu apa? Wah, iya ya. Itu kan diskusi mendalam banget. Nah, pas itulah terjadi pertukaran persepsi yang kaya banget. Atasan jadi mulai paham realitas kerja bawahan, apa sih kendalanya, apa keinginannya. Sebaliknya, bawahan juga mulai ngerti prioritas atasan, gambaran gede perusahaan, gimana kerjanya dia nyambung ke sana. Proses tawar-menawar, klarifikasi, nyepakatin tujuan itu ya? Iya, proses itu secara aktif ngebangun shared reality, kenyataan bersama, ngebangun shared experience juga. Komunikasi jadi nggak ngawang-ngawang lagi, tapi nempel ke komitmen dan kontribusi nyata. Saya mulai lihat benang merahnya nih. MBO kalau dilakuin bener ya, itu nyiptain wadah rutin buat bangun rasa kita, buat nyamain persepsi lewat obrolan soal hal paling penting, tujuan bareng dan cara nyapainya. Betul, ini ngatasin masalah komunikasi ke bawah yang cuma satu arah tadi. Ngubah komunikasi dari monolog jadi dialog ya. Dari asumsi jadi pemahaman bareng. Persis, dan ini bawa kita ke kesimpulan puncak Drucker yang paling radikal soal komunikasi. Setelah dia bedah soal gagalnya komunikasi biasa, pentingnya persepsi, perlunya pengalaman bareng, terus peran MBO, Drucker nyatain gini. Apa tuh? Komunikasi itu bukanlah sekedar salah satu alat bantu organisasi. Bukan kayak logistik atau IT gitu, bukan fungsi pendukung. Terus apa dong? Buat Drucker, komunikasi adalah cara organisasi itu sendiri berfungsi, hidup, dan menyatukan anggotanya. Tunggu. Ini perlu dicerna pelan-pelan. Komunikasi bukan alat, tapi cara organisasi itu ada dan berfungsi. Jadi, artinya apa nih secara praktis? Ini kayak bilang aliran darah itu bukan alat bantu tubuh, tapi ya bagian dari cara tubuh itu hidup. Wah, implikasinya bisa luas banget dong. Implikasinya emang fundamental banget. Kalau kita terima komunikasi itu adalah mode eksistensi organisasi, wah ini ngubah total cara kita lihat hampir semua aspek manajemen. Contohnya? Struktur organisasi itu jadi bukan sekedar kotak-kotak hierarki lagi, tapi jadi pola interaksi dan aliran pemahaman. Rapat itu bukan cuma agenda rutin, tapi jadi arena penting buat bangun shared reality. Peran manajer juga berubah dong. Banget. Bukan lagi cuma kasih perintah, tapi tugas utamanya jadi fasilitator pemahaman, penghubung antar anggota tim, budaya perusahaan, juga bukan cuma slogan di dinding, tapi ya kelihatan dari kualitas obrolan sehari-hari. Jadi, ini bukan lagi soal milih channel komunikasi yang pas ya, tapi lebih ke ngerancang keseluruhan sistem kerja biar memungkinkan terjadinya pemahaman bersama terus-menerus. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang ya. Mikirin komunikasi bukan sebagai sesuatu yang kita lakukan, tapi sebagai inti dari siapa kita sebagai organisasi. Luar biasa. Oke. Mari kita coba rangkum intisari pembahasan kita soal bab 18 Drucker ini. Boleh? Pertama, dari ini mungkin yang paling bikin kaget. Komunikasi efektif itu dimulai dan ditentuin sama penerima, bukan pengirim. Persepsi penerima itu raja. Betul. Kedua, komunikasi yang cuma di permukaan itu ya cuma mindahin info. Tapi komunikasi yang dalam butuh fondasi, yaitu pengalaman bersama, rasa, kita. Shared experience ya. Ketiga, mekanisme kayak manajemen berdasarkan tujuan, MBO, kalau dijalanin sebagai proses dialog, itu bisa bantu bangun fondasi barang ini secara sistematis. Kuncinya di proses dialog dia. Dan puncaknya, ide paling radikalnya,
Komunikasi itu bukan sekedar alat, tapi cara atau modus organisasi itu sendiri berfungsi dan nyatuin anggotanya jadi satu. Itu dia kesimpulan utamanya. Nah, dengan bawa pulang pemahaman ini, coba deh Anda, para pendengar, renungin sebentar. Gimana ya kerangka pikir Drucker ini bisa ngubah cara Anda deketin komunikasi? Di kerjaan atau mungkin di kehidupan pribadi juga? Gimana Anda bisa lebih proaktif gitu? Nyoba pahamin kacamata persepsi orang lain sebelum mulai ngomong. Langkah kecil apa yang bisa Anda coba buat mulai bangun pengalaman bersama di tim atau kolaborasi Anda? Sekecil apapun itu. Mungkin bisa dimulai dari hal simple ya. Bisa banget. Coba inget-inget lagi deh, satu interaksi komunikasi yang rasanya susah atau gagal baru-baru ini. Pakai lensa Drucker ini, kelihatan nggak sih ada peran beda persepsi atau kurangnya rasa kita di situ? Nanya ke diri sendiri kayak gini aja udah bisa jadi langkah awal yang bagus loh. Dan sebagai pemikiran penutup nih, yang mungkin agak provokatif buat Anda bawa pulang. Kalau kita terima ide Drucker bahwa komunikasi itu modus dari organisasi, bukan cuma alat bantu, apa ya konsekuensi paling mendasarnya buat cara kita kerja sekarang? Nah, Apa ini artinya kita perlu secara fundamental gitu, ngerancang ulang gimana tim dibentuk, gimana rapat dijalanin, gimana info dibagi, gimana kinerja dievaluasi, atau bahkan gimana ruang kantor fisik atau virtual didesain? pertanyaan besar itu. Apa yang perlu dirombak di sistem kerja Anda biar komunikasi itu benar-benar berfungsi, hidup, ngalir, nyatuin, kayak yang dimaksud Drucker? Ini pertanyaan gede sih, mungkin nggak ada jawaban gampangnya ya, tapi kayaknya penting banget buat terus kita pikirin.